Sahabat DDN, dari daerah untuk negeri dan pemirsa sekalian, kali ini kita bahas topik yang bikin panas dingin, utang luar negeri Indonesia di era Jokowi. Katanya, pembangunan besar-besaran butuh modal besar. Jalan tol, bendungan, kereta cepat semua megah, semua keren. Tapi, siapa yang biayai pembangunan itu? Jawabannya, hutang luar negeri. Per Juni tahun 2024, total utang luar negeri Indonesia tembus 408 miliar dolar Amerika, alias lebih dari 6.400 triliun rupiah. Bayangkan saja, kalau dibagi rata, setiap penduduk Indonesia sudah ikut menanggung beban ratusan juta rupiah. Dari mana saja sih utang ini? China jadi kreditur besar. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, pinjamannya jumbo. Jepang, sejak lama setia kasih utang, terutama buat transportasi dan energi. Lalu ada Amerika, Jerman, Prancis, Korea Selatan, plus lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB. Jadi kalau ditanya, Indonesia mandiri nggak? Ya jelas jawabannya, masih mandiri sih, iya. Tapi masih numpang modal ke luar negeri. Lalu, apakah utang ini berbahaya? Pemerintah bilang aman, karena rasio utang terhadap PDB masih di bawah 40%. Katanya, jauh dari batas bahaya 60%. Tapi pertanyaannya, apakah rakyat merasakan manfaat langsung dari utang itu? Jalan tol bagus, tapi kalau rakyat tetap susah bayar tol, apa gunanya? Utang itu ibarat kartu kredit, selama dipakai untuk hal produktif, oke-oke saja. Tapi kalau dipakai untuk gaya-gayaan, ujung-ujungnya debt collector yang datang. Bedanya, debt collector negara bisa berbentuk bunga utang yang tiap tahun harus dibayar dari APBN uang rakyat. Jadi kesimpulannya, era Jokowi memang meninggalkan jejak pembangunan infrastruktur yang besar, tapi juga meninggalkan warisan utang luar negeri yang tidak kecil. Pertanyaan besarnya, apakah generasi berikutnya akan menikmati hasil atau hanya membayar cicilan? Bagaimana menurut kalian? Apakah utang ini strategi jitu untuk membangun negeri? Atau jebakan manis yang akan jadi beban anak cucu kita nanti? Nah, kalau tadi kita bahas angka dan asal pinjaman, sekarang mari kita lihat efeknya ke rakyat. Setiap tahun, pemerintah harus menyediakan ratusan triliun rupiah hanya untuk bayar bunga utang. Ingat ya, itu bukan cicilan pokoknya, tapi bunganya saja. Pertanyaan sederhana, uang sebanyak itu diambil dari mana? Jawabannya jelas, APBN alias uang rakyat. Kalau bunga utang saja sudah besar, bagaimana dengan kebutuhan rakyat? Anggaran pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial seringkali harus disesuaikan. Jadi, secara tidak langsung, utang membuat ruang gerak pemerintah jadi sempit. Lalu, apakah pembangunan dari utang ini sudah seimbang? Di kota besar, kita lihat jalan tol mulus, bandara megah, kereta cepat melaju. Tapi di desa, masih banyak jalan rusak, sekolah reyot, dan akses kesehatan terbatas. Disinilah kritik muncul. Utang besar, tapi manfaatnya belum dirasakan merata. Pemerintah selalu bilang, utang kita aman, masih di bawah 60% PDB. Tapi rakyat kecil mungkin bertanya, apa artinya 60% PDB buat saya? Kalau harga beras naik, listrik naik, tapi hidup saya tetap sama? Jangan lupa, utang itu tidak pernah hilang. Kalau hari ini tidak dibayar, besok akan menumpuk. Dan kalau hari ini kita berutang untuk proyek yang tidak produktif, maka generasi berikutnya yang harus menanggung akibatnya. Jadi, sobat, utang di era Jokowi bisa kita lihat dengan dua kacamata. Kacamata optimis. Utang adalah modal pembangunan untuk masa depan. Kacamata realistis. Utang adalah beban yang perlahan tapi pasti ditarik dari kantong rakyat. Sekarang tinggal kita pilih. Mau percaya narasi resmi pemerintah, atau mau kritis melihat kenyataan di lapangan?